Konbanwa, Hanjin Weste Watashi no namae wa fiha syabani fiha ta'yullari ta'imas. Di sini saya akan menerangkan atau menjelaskan atau materi yang tadi pagi disampaikan oleh Yanto Sensei. Oke, mari kita mulai. Materi yang tadi pagi disampaikan itu materi tentang ajakan. Nah, materi tentang ajakan ini ada dua tipe. Yang pertama tipe permintaan, yang kedua tipe penawaran. Nah, tipe permintaan ini itu ada kata kerja plus masenka, yakni artinya mau tidak, dan ini mekan. Yang kedua partikel o kata kerja dan bentuk tk, perubahan kata kerja. Terus ada kure, ada kudasai, ada morai, ada terke, masenka, artinya dapat atau bisakah, dan ini mekan. Nah, ini itu bentuk memerintah tapi meminta. Itu perintah halus dari te kudasai. Te kudasai ini masih bentuk kasar ya minasang. Masenka itu sama dengan maska, itu boleh, itu sama. Nah, di sini masenka atau kure masen, kudasai masen, morai masen, itadaki masen itu haram menggunakan arti di, harus menggunakan mekan atau dapatkah mekan, itu haram pakai di. Contohnya tetsudai masenka itu lebih sopan. Tetsudai masenka itu mau tidak membantu. Terus ini yang kedua contohnya tetsudate kuremasenka, dapatkah atau bisakah membantu saya. Ini nuansanya beda ya minasang. Kalau yang pertama masenka itu mau tidak, yang kedua itu dapatkah atau bisakah menanikan gitu ya minasang. Jadi di sini saya konteksnya menyuruh tapi memerintah dengan sopan. Contoh lagi, kohio sukurimasenka. Sukurimasenka, masenka ini artinya mau tidak membuat kopi. Itu pemakainya mekan, tidak boleh pakai dia misal. Jadi antara mekan mau tidak atau dapat bisakah. Terus yang kedua sukute kuremasenka, kohio sukute kuremasenka, dapatkah membuatkan saya kopi. Nah, di sini ini kan permintaan. Kalau permintaan kan kita meminta kepada lawan bicara gitu. Jadi memakai kata ini lebih sopan. Te kuremasen, kudasaimasen, moraimasen, itadakimasen itu perintah yang halus daripada te kudasai. Te kudasai ini masih kasar ya minasang. Lanjut ke tipe kedua, yakni tipe penawaran. Penawaran ini kita menawarkan ke lawan bicara. Kalau tadi permintaan itu kita meminta orang untuk membantu atau membantu saya. Kalau yang kedua tipe penawaran, kita menawarkan kepada seseorang. Ini juga dibagi menjadi dua, ada mashoka, ada kata kerja bentuk tk, terus tambah yari age atau sashi age, mashoka. Itu ya misalnya. Yang pertama itu mashoka, itu sama saja bentuk ikoke yang artinya mengajak atau maukah, menawarkan gitu. Contohnya di sini ada kaiwa tetsudai mashoka, ini artinya maukah dibantu. Nah, kalau ini bisa memakai kata di, nani kan sama. Tetsudai mashoka, apakah mau dibantu. Nah, kita tuh menawarkan diri kepada orang yang lain. Kalau kita itu mau membantu, apakah mau dibantu, apakah mau dibantu gitu kan. Ya, jawabannya hai tetsudai masho. Jawabannya iya, tolong bantu saya. Nah, yang kedua ada kata kerja tk bertemu yari age dan sashi age mashoka, itu sama aja artinya maukah dinani-nanikan. Yang tadi itu yang masenka atau bentuk tk bertemu kuremasen, kudasaimasen atau moraimasen, itadakimasen itu tidak boleh atau haram menggunakan di. Kalau yang kedua
itu boleh menggunakan di. Karena apa? Karena ini ajakan atau maukah, yang ada kata kerja bentuk TK, yari bertemu yari atau age atau sashi age mashoka itu maukah di nani kan. Lanjut, di sini ada pembahasan persepsi atau pandangan. Persepsi atau pandangan itu bukan sebuah jawaban ya minasang. Di sini jawaban atau persepsi atau pandangan itu yang positifnya ada i daijobu oke kamaimasen. Contohnya, kyo tenki wa ii desu ne. Hari ini cuaca bagus ya. Itu kan persepsi yang kita semua itu tahu bahwa hari ini tuh bagus cuacanya. Nah, jawabannya i tenki ii desu ne. I tenki wa ii desu ne. Iya, hari ini cuacanya bagus. Lanjut, di sini ada permintaan dari jawaban atau jawaban dari tadi materi permintaan. Tipe 1 materi permintaan itu jawabannya itu positif, negatifnya ada i daijobu kekko dame mazui choto sumimasen ikemasen dekimasen dan lain-lain. Jawaban positifnya ada i daijobu oke dekimas, terus dozo sumimasen ne arigato dan lain-lain. I dan daijobu ini bisa ditambahkan ne, yo atau ka, kayak i ne, iyo, daijobu desu ka, daijobu yo, desyo, daijobu desyo. Lanjut, di sini adalah ada penawaran jawaban atau jawaban dari penawaran. Yang tadi tipe penawaran yang mashoka atau te yari age dan sashi age mashoka. Ini jawaban dari penawaran itu yang negatifnya ada i daijobu kekko dame mazui choto sumimasen dekimasen ikimasen dan lain. Itu sama ya guys ya dengan yang permintaan jawaban ya minasang. Terus jawaban dari penawaran ini ada positif, yaitu i daijobu oke dekimas atau ikemas dozo sumimasen arigato dan lain-lain. Di sini yang perlu kita garis bawahi itu i daijobu positif dan negatif dan positif itu sama aja boleh memakai i dan daijobu. Itu perlu hati-hati ya minasang. Jadi kita tuh harus memperhatikan kalimat atau pembicaraan kepada lawan bicara, apakah itu bentuk jawaban dari penawaran atau jawaban dari permintaan yang positif atau permintaan yang negatif, atau jawaban penawaran yang negatif atau positif itu bisa memakai i atau daijobu ya minasang. Nah, di sini kita selesai tentang materi ajakan. Yang tadi ada tipe permintaan yang menggunakan masenka, artinya mau tidak dan ini mekan. Terus yang kedua itu adalah partikel o, kata kerja teke, kuremasenka, kudasaimasenka, moraimasenka, itadakemasenka. Itu artinya dapat atau bisakah, nani mekan. Terus ini itu bentuk memerintah tapi meminta secara halus, perintah yang halus. Semua ini kalimat yang halus dari tekudasai. Tekudasai ini masih kasar ya minasang. Contohnya kita tuh konteksnya berbicara kepada lawan bicara yang lebih tinggi derajatnya daripada kita gitu. Jadi di sini konteks ini atau tipe permintaan ini tidak boleh memakai kata di yang tadi saya jelaskan. Nah, yang kedua adalah tipe penawaran diri kita menawarkan kepada orang lain. Kalau tadi permintaan, kita meminta kepada orang lain gitu. Ada mashoka, ada kata kerja teke bertemu yari atau age atau sashi age mashoka gitu. Di sini mashoka itu artinya maukah. Yang kedua itu sama aja maukah. Nah, bisa menggunakan di. Kalau yang tadi tidak boleh atau haram hukumnya menggunakan di. Kalau yang ini boleh menggunakan di. Terus tentang penjelasan persepsi atau pandangan kita terhadap sesuatu yang
tidak perlu menggunakan jawaban atau tidak butuh sebuah jawaban. Persepsi yang positif ada i daijoubu oke kamaimasen. Terus ini contohnya tadi kyo tenki wa ii desu ne, terus jawabannya kyo wa ii tenki desu ne atau ii ne gitu. Lanjut, ada yang tadi ada jawaban dari permintaan. Itu ada yang negatif, ada yang positif. Jawaban ada yang negatif, ada yang positif. Yang negatif ada i daijoubu kekkou dame mazui choto sumimasen ikemasen dekimasen dan lain-lain. Yang positifnya itu ada i daijoubu oke dekimasu atau ikemas dozo sumimasen ne atau arigato dan lain-lain. Terus jawaban dari penawaran itu ada negatif positifnya juga, ada i, ada daijoubu, ada kekkou, ada dame, ada mazui, ada choto, ada sumimasen, ada dekimasen, ada ikemasen dan lain-lain. Terus jawaban yang positifnya itu adalah ada i, ada daijoubu, ada oke, ada dekimasu, ikemas, dozo, terus ada sumimasen, ada arigato dan lain-lain juga. Nah, dari jawaban ini semua itu yang perlu digarisbawahi adalah i dan daijoubu. Ine atau daijoubu ine, iyo atau daijoubu desu ka, daijoubu desho itu bisa dipakai negatif ataupun positif tergantung pembicaraan kitanya. Ya, itu penjelasan dari pagi sampai QK. Nah, penjelasan habis QK itu ada mashoka atau kata kerja yang sama. Mashoka kayak benkyou shimashoka itu bisa dijawab dengan kata sama, benkyou shimasho. Itu kita menggunakan kata kerja yang sama itu kepada lawan bicara yang setara dengan kita. Kalau kita ke sensei itu kurang sopan, harus memakai yoroshiku onegai shimasu, tolong bantuannya. Terus ada juga kita memakai so shimasho. Ini itu mewakili semua tema, mewakili semua pembahasan ini. Jadi boleh untuk semuanya. Semua kata, karena apa? Karena semua kata kerja itu shimas, tidak bisa untuk orang yang diberatkan seperti guru. Contohnya kayak sensei, kayak shacho, bucho, itu ketika sensei atau bucho shacho mengajak kayak kairi mashoka. Nah, kita tuh harus menggunakan yoroshiku onegai shimasu. Bukan kairi masho, bukan diulangi kayak ini, karena ini itu untuk yang setara derajatnya dengan kita, tidak boleh dan kurang sopan kalau dipakai kepada lawan bicara yang di atas kita derajatnya. Jadi kita bisa memakai yoroshiku onegai shimasu. Lanjut, di sini ada penjelasan tentang ikeyoshi atau kata sifat i. Yang pertama itu yang paling dikhususkan adalah perubahan i dan yoi, karena ini beda. Kalau i itu ditempel dengan kata benda, kalau yoi itu untuk perubahan te, nai dan lain-lain. Contoh dari ikeyoshi itu adalah ada yasui. Di sini yasui artinya murah. Kalau tidak murah berarti yasu kunai, i-nya dihapus ditambahkan kunai. Terus kalau lampau, yasu kata, i-nya dihapus diganti dengan kata. Terus ada yang yasu kuna kata, telah tidak murah. Yasui, i-nya dihapus tambahkan kunai, nai-nya ini i-nya dihapus menjadi kata. Jadi yasu kuna kata artinya telah tidak mahal. Lanjut, penjelasan tentang nakeyoshi atau perubahan na. Itu biasanya ada di kata sifat dan kata benda yang na. Kalau ke kata benda itu nanya itu bisa diartikan partikel no. Nah, ini tidak bisa langsung ditempel dengan des, karena tidak bisa ditempel dengan des.
Ya, di sini di buku praktis ada contoh dari Nakiyoshi bentuk na, ada Genki des biasa dan Genki deshita bentuk lampau, terus bentuk tidaknya atau bentuk bukannya Genki dewa atau ja arimaseng bentuk lampau dan tidaknya Genki ja arimaseng deshita. Terus di sini ada cuitan na ditempel dengan kata sifat na itu artinya tidak. Kalau na ditempel dengan kata benda itu artinya bukan. Ini harus diperhatikan. Saya ulangi, na ditempel dengan kata sifat itu artinya tidak. Kalau na ditempelkan dengan kata benda itu artinya bukan. Dan di sini ada penjelasan tentang janaika. Itu artinya apakah, bukan atau bukankah. Janai juga bisa kita ucapkan dengan jang. Kayak contoh yokunai. Berarti kita kalau kanya dihapus kita tinggikan intonasinya kayak yokunai bagus tidak, artinya bagus tidak atau apakah bagus. Contoh di sini adalah kyo ame ga furimasu ka? Apakah hari ini turun hujan? Jawabannya kyo wa ame janai. Itu kurang tepat jawabannya karena artinya itu bukan. Yang tadi saya jelaskan, kata benda bertemu dengan janai atau na itu artinya bukan. Di sini ada kyowa ame janai, bukan hujan. Itu enggak pas jawabannya. Yang pas itu adalah kyowa ame furimaseng. Itu artinya tidak turun hujan. Tadi hukum Nakeyoshi yang dinegatifkan itu artinya tidak. Kalau kata benda artinya bukan. Ya, cukup sekian dari saya. Ya, arigatou gozaimasu.